Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Rabu, tanggal 25 Februari tahun 2025. Bab 3399, Pikiran Keluarga 3 Orang. Bab 9301 sampai dengan bab 9305. Ye Chen tidak segera memberitahu Gu Qiuyi tentang masalah ini. Setelah dia dan Tawana tiba di Yanjing dengan pesawat, dia tidak meninggalkan bandara bersama Tawana. Dia sudah memberitahu Chen Zekai bahwa dia akan kembali ke Yanjing dan akan menginap di rumah keluarga Ye malam ini, jadi Chen Zekai sudah lama menunggu di bandara. Pesawat mendarat di Yanjing. Demi menjaga privasi Tawana, bandara secara khusus menyediakan tempat parkir terpencil. Saat ini, 2 mobil VIP sudah menunggu di sini. Satu untuk menjemput Ye Chen dan lainnya untuk menjemput Tawana. Ye Chen dan Tawana turun dari pesawat bersama-sama. Chen Zekai sudah berdiri di luar mobil menunggu. Ye Chen berkata kepada Tawana, "Kamu harus beristirahat dengan baik dan mempersiapkan diri untuk pertunjukan dalam 2 hari ke depan. Jika ada berita yang dikonfirmasi dari Nona Gu, aku akan memberitahumu." "Baik, Tuan Ye." Tawana mengangguk hormat. Memperhatikan Ye Chen masuk ke mobil, lalu masuk ke mobil lain. Di dalam mobil, Chen Zekai bertanya dengan heran, "Tuan, mengapa Anda datang ke Yanjing dengan Tawana ini?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya sekarang konsultan Feng Shui-nya. Kebetulan dia datang ke Yanjing untuk sebuah konser. Jadi saya memanfaatkan kesempatan ini untuk datang dan menemuinya." Chen Zekai mengangguk dan berkata, "Tuan sedang menunggumu di rumah." "Baiklah." Ye Chen mengangguk, "Ayo kita pergi menemui kakek dulu." Ye Chen dan lelaki tua dari keluarga Ye belum lama berpisah. Lelaki tua itu pergi ke Jinling untuk peluncuran Changying otomobil beberapa waktu lalu. Namun, bagi Ye Chen, karena dia telah berdamai dengan lelaki tua itu, hal pertama yang akan dia lakukan saat kembali ke Yanjing adalah mengunjunginya di rumah. Tepat saat Ye Chen berkendara kembali ke keluarga Ye, Tawana bertemu dengan anggota timnya, dan mereka semua pergi ke Hotel Istana Buckingham di Yanjing tempat mereka menginap. Ketika Ye Chen tiba di rumah tua keluarga Ye, lelaki tua itu telah menunggu lama. Melihat Ye Chen, dia berjalan cepat dan berkata sambil tersenyum, "Chener, mengapa kamu kembali begitu tiba-tiba?" Ye Chen memanggilnya kakek dan menjelaskan situasi umum kepadanya. Orang tua itu tiba-tiba tersadar dan mendesah, "Chener, kamu selalu seperti ini. Tidak pantas menjelaskannya kepada Nona Xiao dengan berbagai alasan. Pernahkah kamu berpikir untuk mencari kesempatan yang tepat untuk menceritakan seluruh kisahnya?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum memikirkannya. Temperamen Curan berbeda dari gadis-gadis lain. Dia lembut di luar tetapi kuat di dalam.
Dia tidak keberatan dengan kemiskinan atau ketidakmampuanku, tetapi dia paling takut ditipu. Jika aku memberitahu dia tentang hal ini, dia tidak akan memaafkanku. Ye Zongquan tersenyum dan berkata, "Ini hanya angan-anganmu. Perasaan lebih penting daripada apapun. Dia menghargai kamu sebagai pribadi, bukan apakah kamu miskin atau kaya. Kakek hanya merasa bahwa aku semakin tua sekarang. Aku harap kamu dapat kembali ke kehidupan keluarga yang normal sesegera mungkin." Berbicara terus terang dengan Nona Xiao, dan tidak memiliki dendam di antara kalian berdua, dan kemudian memiliki 2 anak lagi. Ye Chen menghela napas. "Kakek, aku tidak hanya mempertimbangkan kepribadiannya yang tiba-tiba, tetapi juga bahaya tersembunyi di balik semua ini." Ye Zongquan menariknya untuk duduk di ruang tamu dan bertanya dengan khawatir, "Apakah kamu masih khawatir tentang masyarakat Poking?" "Bukan hanya masyarakat Poking," kata Ye Chen. Ye Zongquan berkata, "Jika kamu bersedia, kamu dapat memberitahuku secara rinci dan kita dapat mengobrol baik-baik." Ye Chen menghela napas dan berkata, "Jangan bicara tentang perkumpulan Poking dulu, kakek. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang karakter dan kepribadian ayah mertua dan ibu mertuaku." Ye Zongquan mengangguk dan mendesah, "Aku sudah lama mendengarnya, terutama ibu mertuamu. Dia benar-benar bakat yang langka. Bibimu telah dimanja selama bertahun-tahun dan hanya menderita di tangan 2 orang. Satu adalah kamu dan yang lainnya adalah ibu mertuamu." Ye Chen berkata dengan raut wajah khawatir, "Aku tidak memberitahu Curan yang sebenarnya. Dan itu ada hubungannya dengan mereka berdua. Curan adalah gadis yang sangat berbakti. Jika aku memberitahu Curan tentang hal itu, dia mungkin akan memberitahu orang tuanya juga. Dan ayah mertua dan ibu mertuaku tidak mudah diajak bicara. Jika mereka tahu bahwa latar belakangku begitu kuat, aku khawatir mereka akan sangat bangga pada diri mereka sendiri. Jika mereka menyebarkannya ke semua orang, itu akan merusak rencanaku." "Itu masuk akal." Ye Zongquan merenung sejenak dan mengangguk dengan serius. Malan dan Xiao Changkun keduanya adalah faktor yang sangat tidak stabil, dan ketika kedua orang ini menjadi gila, mereka tidak akan peduli tentang apapun, terutama Malan. Memikirkan hal ini, Ye Zongquan merasa sedikit sedih dan mendesah. "Cener, ayahmu adalah satu-satunya pilar keluarga Ye di generasinya. Kamu adalah satu-satunya di generasimu. Di generasi berikutnya, aku percaya bahwa hanya kamu yang bisa melahirkan keturunan yang luar biasa seperti kamu dan ayahmu. Jadi kamu tidak bisa selalu mengabaikan masalah keturunan. Entah kau ingin mengaku pada Nona Xiao dalam jangka pendek atau tidak, kau harus mengutamakan punya anak." Ye Chen mengangguk. Kata-kata kakek masuk akal. "Aku akan mempertimbangkan masalah ini dengan saksama. Tetapi menurutku masih terlalu dini untuk punya anak sekarang. Wu Feiyan belum membalas dendam. Jika aku menginginkan anak sekarang, bagaimana jika suatu hari aku tidak bisa mengalahkan Wu Feiyan dan meninggal dalam kecelakaan seperti ayahku? Bagaimana dengan putraku?
Haruskah aku menyembunyikan putraku dan menunggunya tumbuh dewasa dan membalas dendam untukku? Ye Zongquan terdiam cukup lama, matanya sudah agak merah. Setelah ragu-ragu cukup lama, dia berkata, "Beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan Yan Zong." Ye Chen tahu bahwa Yan Zong yang dibicarakan kakeknya adalah ayah Gu Qiuyi, paman Gu Yan Zong. Jadi dia bertanya, "Apa yang kamu bicarakan dengan paman Gu?" Ye Zongquan berkata dengan penuh emosi. Yan Zong berkata bahwa Nanan akan keluar dari industri hiburan. Dia berencana untuk tidak melakukan apapun setelah keluar dan tinggal bersama orang tuanya dengan sepenuh hati. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak, menatap Ye Chen dengan sepasang mata tua, dan berkata dengan serius, "Menunggu kamu." Mendengarkannya bersama-sama. Itu berarti mereka selalu menunggumu di sisi orang tuamu. Tunggu aku. Ye Chen tiba-tiba teringat perjanjian 3 tahun Gu Yanzong. Dia berkata bahwa dia akan memberinya waktu 3 tahun untuk menangani masalah pernikahan, dan setelah 3 tahun dia akan membiarkannya menikahi Gu Qiuyi. Saya tidak berkomentar saat itu. Bagaimanapun, itu adalah pernikahan yang diatur oleh orang tuanya. Dan Gu Yanzong adalah kakak laki-laki terbaik ayahnya. Bagaimana mungkin aku menolaknya di hadapannya? Namun hari-hari selalu berlalu satu demi satu. 3 tahun telah berlalu begitu cepat. Melihat Ye Chen tetap diam, Ye Zongquan melanjutkan, "Yan Zong juga khawatir tentang generasi penerusmu. Dia adalah saudara baik ayahmu dan khawatir tentang garis keturunan ayah anakmu." Ye Chen selalu merasa bahwa kakeknya memiliki maksud lain dalam perkataannya. Jadi dia berkata, "Kakek, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Tidak perlu bertele-tele. Hanya ada kita berdua di sini, dan tidak ada orang luar lainnya." Ye Zongquan mengangguk dan mengucapkan kata demi kata. Yang dimaksud Yan Zong adalah kamu untuk sementara tidak bisa menikahi Nanan. Tetapi dia berharap Nanan bisa memiliki darah dagingmu terlebih dahulu untuk meneruskan garis keturunan keluargamu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Chen buru-buru berdiri dan menolak dengan tegas. "Aku tidak bisa memberi nama pada Nanan, dan aku tidak bisa membawa anak itu bersamaku dengan tenang. Lagi pula, ini tidak pantas." "Kamu bingung?" Ye Zongquan jarang marah di depan Ye Chen, dan berkata dengan tegas, "Keluarga Gu adalah keluarga yang terkenal dan bergengsi. Nanan adalah putri tunggal keluarga Gu dan penyanyi paling terkenal di antara orang Tionghoa. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah seorang putri yang diperhatikan oleh jutaan orang, gadis yang sangat sombong. Pamanmu Gu rela membiarkannya hamil sebelum menikah dan diam-diam melahirkan anakmu. Kamu masih punya nyali untuk menolak. Di mana kamu bisa meletakkan wajah pamanmu Gu?" Ye Zongquan kemudian menambahkan, "Biarkan aku memberitahumu, ini bukan hanya ide pamanmu Gu. Ini adalah ide yang sangat bersatu dari keluarga pamanmu Gu yang beranggotakan 3 orang." Bersambung.